Selamat datang di channel RPG Martinius. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik ya di rumah. Kali ini kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita. Kemarin ada yang komen, "Halo Kak, maaf mau tanya, untuk membuat keyboard input text itu gimana ya Kak?" Terima kasih. Oke, terima kasih buat Ririn yang sudah menanyakan ini di komen. Untuk membuat keyboard input text itu yang paling gampang, mudah, dan cepat adalah menggunakan plugin. Pluginnya dari mana bisa didapatkan? Teman-teman bisa berkunjung ke blog rpgmartinius.blogspot.com ini ya. Linknya ada di sini. Kemudian nanti aku taruh di deskripsi juga. Kemudian teman-teman setelah masuk ke dalam blog itu, teman-teman pilih plugin gratis ini ya, di sini. Kemudian teman-teman bisa download di link keyboard input download ini ya. Nah, setelah teman-teman klik, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman tinggal save as saja, save as seperti ini ya, save as. Terus teman-teman save di tempat teman-teman mau simpan ya. Tapi aku mau langsung simpan di tempat dimana plugin itu akan dipakai ya, yaitu dimana di project kita. Kemudian di sini ada folder JS, masuk ke folder JS, dan di folder JS ada namanya folder plugins ya. Nah, di sini akan langsung saya save di sini. Kebetulan sini sudah pernah saya download, tapi akan aku praktekkan ya gimana caranya. Di save di sini tulisannya JavaScript file seperti ini memang. Terus save. Setelah di save, teman-teman bisa cek lagi di halaman project kalian, di folder project kalian. Kebetulan di tempat aku ini projectnya namanya project 1 ya. Di folder JS, di folder plugins itu sudah masuk ya, rs_input dialog.js ini. Pastikan bahwa filenya berupa tipenya file JavaScript atau .js. Kemudian setelah masuk, kita akan langsung ke project kita di RPG Maker-nya ya. Di project kita akan load atau kita akan pakai plugin itu dengan cara kita buka betul plugin manager, kemudian di paling bawah ya, kalau bisa paling bawah seperti ini, double klik, kemudian kita pilih pluginnya ini, rs_input dialog. Kemudian di sini akan tampil ya parametersnya juga. Yang penting diperhatikan di sini adalah variabel ID ini ya, dimana variabel ID ini akan digunakan untuk menyimpan teks yang akan kita masukkan nanti itu masuk ke dalam variabel. Nah, variabel yang digunakan secara default ini adalah variabel 3. Nah, teman-teman bisa menggantinya dengan variabel sesuai kebutuhan teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah memakai variabel 3 ini, teman-teman bisa pakai variabel yang lain, bisa menambah variabel sendiri juga, change maksimum ini ya. Kemudian teman-teman pilih. Aku akan contohkan jika aku memakai variabel default aja ya, 3 ya, jadi tidak usah tutate seperti ini. Tapi nanti jika teman-teman memilih variabel yang lain, maka teman-teman menyesuaikan sendiri ya tentang apa yang harus dikerjakan nanti. Oke, seperti ini aku oke aja. Kita apply ya, rs input dialognya sudah on, kita apply. Kemudian untuk menggunakannya, sekarang kita akan coba untuk membuat sebuah event ya. Event di sini kita double klik, kita bikin sebuah event, kita kasih nama event underscore input
keyboard. Seperti itu. Setelah input keyboardnya, setelah diberi nama seperti ini, kita berikan aktor ya supaya tidak kosong. Kemudian kita akan tampilkan teks pembukaan dulu ya, untuk memberikan arahan bahwa kita akan memasukkan teks. Jadi tulisannya masukkan teks gitu ya. Oke, setelah itu baru kita akan panggil perintah pluginnya ya. Perintah pluginnya yaitu caranya gimana, cara manggilnya, kita double klik di bawahnya. Kemudian kita pilih ke tab 3, terus kita pilih yang plugin comment di bagian bawah sini ya. Kemudian apa yang harus diketikkan di sini? Teman-teman bisa kembali lagi ke halaman rpgmartinius.blogspot.com tadi. Kemudian di sini ada tulisan panggil menggunakan plugin comment input dialog ya. Jadi ini perintahnya untuk memanggil input dialog. Kita copy, kemudian kita kembali ke project kita, lalu kita paste di sini ya, seperti ini. Input dialog spasi open. Setelah itu kita akan mengecek apakah input yang kita masukkan dengan keyboard itu sudah berhasil masuk ke variabel 3 atau belum. Nah, caranya bagaimana untuk mengecek? Aku akan berikan sebuah teks lagi, show text, yang kemudian di dalamnya aku ketikkan seperti ini. Kata yang dimasukkan, titik 2 ya. Terus aku akan panggil variabel 3 di sini ya. Caranya gimana memanggil variabel 3? Kita bisa sorot agak lama di bagian kotakan ini, nanti akan keluar tips seperti ini ya. Jadi di situ ada backslash v dalam kurung kotak itu n. Nah, itu namanya kita akan memanggil variabel ke n ya. Nah, variabel ke n-nya kita ganti 3 karena kita butuh memanggil variabel 3. Jadi akan ku tulis seperti ini, backslash v besar dalam kurung kotakan seperti ini, terus di dalamnya aku kasih 3. Nah, ini nanti akan memanggil variabel 3 untuk ditampilkan di sini. Kalau kita preview coba, ini akan 0 memang karena variabel 3 itu secara default akan diberikan nilai 0 teman-teman. Oke. Tapi nanti begitu kita sudah masukkan kata yang kita ketikkan, variabel 3 itu akan berubah menjadi kata-kata yang kita ketikkan seperti itu ya. Oke, kita apply dulu. Coba kita akan tes dulu ya. Play test. Save yes. Oke. Nah, di sini sudah keluar ya event kita. Kita akan coba klik, masukkan teks. Nah, di sini sudah keluar ya plugin yang kita sudah install tadi sudah bekerja dengan baik. Kita bisa memasukkan kata-kata seperti apapun ya, apapun yang kita tuliskan. Nanti kata-kata ini akan disimpan ke variabel 3 ya, seperti yang sudah disetting. Oke, kalau kita oke atau enter, maka ini pengecekannya tadi ya, kata yang dimasukkan titik 2 bla 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 bla. Nah, ini udah benar, sudah berhasil ya. Jadi sekarang segitu aja sebetulnya, itu udah pluginnya sudah selesai. Oke teman-teman, tapi sekarang aku akan coba contohkan ya, tentang implementasi atau pengaplikasian dari apa yang sudah bisa kita lakukan dengan mengetikkan keyboard tadi ke dalam gameplay ya, ke dalam permainan. Aku akan berikan contoh sini untuk penggunaannya ya. Salah satu contoh sih, tapi teman-teman bisa berkreativitas sendiri, tapi aku akan hanya memberikan satu contoh yang sederhana, yaitu dengan cara nanti
uh, ada sebuah chest. Aku akan buat sebuah chest di sini, quick event creation treasure, yang akan memberikan 100 gold ya, seperti ini. Nah, nanti idenya bahwa chest ini tidak akan tampil ketika kita belum mengetikkan kata yang tepat ya. Nah, seperti itu. Kita akan edit chest ini, kemudian di sini jangan lupa untuk diberikan nama yang sesuai ya. Aku berikan nama chest 1. Oke, untuk di sini bisa dilihat ada 2 halaman yang sudah terbuat ya secara otomatis. Kita akan tambahkan 1 halaman lagi dengan cara new event page. Di sini diklik. Kemudian semua yang ada di halaman 1 itu akan kita pindahkan ke halaman 2 ya, Ctrl X. Kemudian pindah ke halaman 2. Kemudian kita Ctrl V. Oke. Kemudian juga gambar dan direction fix-nya ini kita pindah juga ke halaman 2, teman-teman. Pindah ke halaman 2, kita pilih gambarnya. Kemudian kita setting direction-nya fix, working-nya kita hilangkan. Kemudian seperti ini sudah. Dan jangan lupa satu hal yang perlu diatur di sini adalah self switch-nya. Kita ganti B ya. Untuk halaman kedua ini self switch-nya B. Lalu kita kembali ke halaman pertama, kita akan kosongkan halaman pertama ini. Non ya, non, gambarnya tidak ada. Kemudian seperti ini, biarkan saja. Terus yang penting trigger point-nya di sini. Triggernya kita akan bikin paralel ya. Setelah paralel, nanti kita akan setting di sini, berikan conditional range. Nah, kita akan mengecek variabel 3 ya. Di sini ada pengecekan variabel, tapi ini di sini khusus untuk mengecek variabel berupa angka ya, konstan angka, atau mengecek variabel dibandingkan dengan variabel lain gitu ya. Nah, kita tidak bisa memakai fungsi di sini ya, karena tidak tersedia untuk mengecek variabel itu isinya kata-kata apa gitu ya. Tapi kita akan bikin sendiri dengan menggunakan script ya. Kita pindah ke tab 4 di sini. Kemudian kita pilih script dan kita akan ketikkan seperti ini, game data variable game data variable dot value, semoga benar ya, aku agak lupa. Kita pilih value dari variabel 3 ya. Oh maaf, sepertinya aku salah. Ini seingat aku harusnya seperti game variables seperti ini ya. Dot value 3 seperti ini. Kemudian kita akan lakukan pengecekan sama dengan tanda petik 2 kata yang akan membuka kotak menampilkan kotak ini adalah kata tampil. Contohnya aku kasih kata contoh tampil. Terus kita create else branch-nya. Nah, di sini artinya script ini akan mengecek game variable value 3 apakah isinya tampil atau bukan. Jika bukan, tidak akan terjadi apa-apa, tapi jika tampil di sini, maka halaman event ini akan aku pindahkan ke halaman kedua ya. Di sini yang mana halaman kedua ini cell switch-nya B, maka kita akan berikan di sini control cell switch B sebagai on ya, supaya nanti dia pindah ke halaman 2. Seperti itu. Sekarang kita akan coba ya. Yes.
langsung aja new game. Nah, di sini kotakannya belum terlihat ya, tidak ada kotakan sama sekali, dan kita tadi sudah bisa melakukan input teks ya, masukkan teks. Contoh, aku akan memberikan teks yang terserah ya, sembarang. Nah, gitu, teks yang dimasukkan sembarang maka tidak akan menampilkan chest yang kita buat tadi ya. Tapi saat kita memberikan kata tampil di sini, kita ketikkan kata tampil kemudian kita enter, maka chestnya akan keluar ya. Nah, seperti itu teman-teman, salah satu contoh pengaplikasian dari memasukkan teks ya. Oke, sekian tutorialnya, semoga bisa membantu teman-teman dan juga kita bisa makin kreatif lagi untuk membuat game ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oh ya, untuk tutorial berikutnya di sini akan dipakai RPG Maker versi MZ ya, karena udah keluar RPG Maker versi MZ. Oke, sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, dan juga teman-teman bisa follow Instagram @rpg_martinius ya. Terima kasih sudah menonton.